The joy of ministry. Dalam bahasa Indonesia, saya pakai terjemahan berkat-berkat pelayanan. Mengapa kok bukan sukacita pelayanan? Karena orang Indonesia itu suka berkat, saudara ya. Yang namanya berkat itu, wah semua suka. Tapi sebenarnya lebih tepatnya the joy, sukacita. Jadi pelayanan itu mendatangkan sukacita. Walaupun pelayanan itu tidak mudah, banyak tantangan, banyak masalah persoalan bisa terjadi. Tetapi ada sukacita yang Tuhan berikan. Amin. Nah, saya mulai dengan sebuah ayat dari Raja Daud di mana dia berkata, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Ini sebuah ungkapan ketika kita mengerti, kita menyadari akan kebaikan Tuhan yang begitu besar, yang sudah kita terima, maka kita pastinya akan memiliki perasaan yang sama. Bagaimana aku dapat membalas? Saudara, ini yang wajar ya. Kalau saudara dalam hubungan sesama, ada orang yang suka memberi, suka memberkati saudara, tentunya saudara juga berpikir demikian. Aku balas opo ya? Kalau saudara tidak mikir demikian, tentunya kita pasti berpikir, apa ya? Aku bisa balas apa ya? Aku bisa ngasih dia apa ya? Namanya manusia itu kan take and give. Nah, demikian juga kepada Tuhan. Apalagi Tuhan yang begitu luar biasa. Kasihnya kepada kita. Berkatnya kepada kita. Tentunya kita akan berpikir, apa yang dapat ku balas? Apa yang dapat ku berikan kepada Tuhan? Bagaimana aku bisa membalas kasihnya? Kebajikannya. Nah, inilah sebabnya orang Kristen itu melayani. Nah, saya akan mengajak saudara untuk melihat sebuah kisah di dalam Kejadian pasal 18. Di sini kita akan belajar prinsip-prinsip pelayanan. Di dalam Kejadian 18 itu diceritakan bagaimana Abraham dilawat oleh Allah. Allah menampakkan diri dalam 3 pribadi. Jadi dari sini kita tahu bahwa Allah kita itu Tritunggal ya. Jadi dalam 3 pribadi, di satu siang yang terik Allah datang kepada Abraham. Dan Abraham dengan kepekaan rohaninya, dia bisa mengerti bahwa 3 orang ini bukan sembarang orang. Saudara. Nah inilah, orang Kristen itu harus peka. Kita harus memiliki kepekaan rohani. Sehingga kita mengerti mana saatnya Tuhan melawat kita. Mari kita sekarang membaca ayat 1 sampai ayat yang kelima. Mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Coba perhatikan yang saya garis bawahi. Ia berlari, Abraham berlari, dia bangkit, mungkin dia tadinya santai-santai, tapi dia bangkit, berdiri, dia berlari, menyongsong mereka, dan sujud, menyembah sampai ke tanah. Perhatikan saudara. Karena ini ada kaitannya dengan apa yang akan saya sampaikan. Terus. Serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Ya, sekali lagi ya. Kenapa? Mengapa Abraham mengundang mereka? Abraham mau membasuh kaki mereka. Basuhlah kakimu, duduk beristirahat, makanlah, akan kuhidangkan makanan. Jadi benar-benar ini sebuah penyambutan yang luar biasa ya. Terus. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Tepung yang terbaik. Segera. Begitu orang-orang berkata, oke, Pak Abraham. Dia segera, tidak berlambat-lambat. Next. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya.
Lalu orang ini segera mengolahnya. Sekali lagi, berlari. Ini orang tua loh ini saudara. Umur 99 tahun. Dia lari ke sana kemari. Dan diambilnya anak lembu yang empuk dan baik dagingnya. Mau dibuat steak anak lembu ini ya. Terus, Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu sedang mereka makan. perhatikan yang terakhir. Ia berdiri di dekat mereka, tamunya makan. Saudara kalau punya gambaran hal ini, saudara pergi ke KDS atau ke New Hong Kong, selalu ada orang di samping, Mbak minta lombok, oh iya Pak. Mbak minta mangkok, oh iya. Mbak minta acar, oh iya. Mbak tolong ditambah. Nah ini, he treated himself as a waiter. Dia memperlakukan dirinya seperti seorang waiter. Waiter tuh, wait itu kan menunggu. Waiter tuh penunggu. Ya memang Abraham menunggu di samping. Bagaimana Pak? Ada yang kurang, ada yang perlu. Bagaimana minumnya cukup? Oke, jadi kita sekarang mau belajar bagaimana sikap pelayanan. Jadi dari sikap Abraham ini kita bisa belajar beberapa sikap pelayanan. Saya rasa di sini banyak pelayan-pelayan, banyak yang melayani dalam segala sisi. Saya rasa ini pelajaran yang baik. Jadi yang pertama, pelayanan itu sebuah privilege. Privilege itu adalah hak istimewa. Coba sudah perhatikan, dari awal kita sudah melihat bagaimana Abraham yang minta, Abraham yang memohon, minta supaya diizinkan untuk melayani. Abraham bisa saja acuh tak acuh. Dia nggak peduli. Dalam cerita ini kita melihat Abraham seolah-olah dia sampai merendahkan diri, bukan? Sujud menyembah. Tujuannya apa? Izinkan saya untuk melayani bapak-bapak sekalian. Hebat bukan? Jadi kita harus sadar bahwa ministry itu, pelayanan itu sebuah privilege. Banyak orang melayani dengan sikap yang salah. Wah, saya dibutuhkan. Kalau bukan saya, siapa lagi? Atau apa-apa. Melayani dengan sikap yang seolah-olah merasa dia yang dibutuhkan gitu ya. Jadi kita harus memiliki sikap yang benar kepada Tuhan. Biarlah kita benar-benar menerima pelayanan ini sebagai satu privilege. Tuhan mengizinkan saya untuk melayani. Tuhan mengizinkan kita untuk bisa membasuh kakinya. Membasuh kaki Tuhan itu mulia bukan? Sangat mulia. Yohanes Pembaptis ngomong apa? Membuka tali kasutnya aja. Aku ini gak layak. Membuka tali kasut itu pekerjaan hamba yang paling rendah. Saya tidak lupa, saya pernah katakan bukan? Ketika sepatu saya disemirkan oleh seorang hamba Tuhan. Saya sungkannya setengah mati saudara. Siapa saya ini? Jadi Abraham bersikeras bahkan dia memaksa. Izinkan aku untuk melayani, membasuh kakimu, menyediakan hidangan. Jadi saya rasa ini sikap yang sangat mulia. Yang kedua, memberi yang terbaik. Tadi kita sudah melihat bukan? Abraham memberikan hidangan bukan asal-asalan. Bukan cari yang second, bukan. Dia berkata, ayo siapkan tepung yang terbaik. Dia sendiri yang memilih anak lembu yang paling empuk, yang paling baik untuk dihidangkan. Jadi dia benar-benar memberikan yang melayani dengan sebaik-baiknya. Nah ini sikap yang sangat luar biasa. Jangan salah saudara-saudara. Tuhan juga menuntut. Kalau saudara membaca di kitab Maleaki itu Tuhan menegur bangsa Yahudi. Mengapa? Karena mereka tidak memberi yang terbaik. Kalau menghadap Tuhan, membawa korban binatang, bukan binatang yang terbaik, tapi cari binatang yang cacat, yang sudah nggak payu dijual. Saudara baca, saya tidak melebih-lebihkan. Coba saudara baca nanti kitab Maleaki. Jadi ini sikap yang harus kita berikan. Usahakan memberi yang terbaik. Melayani itu harus yang terbaik. Yang tentunya bisa kita lakukan. Yang tidak bisa ya sudah. Yang ketiga yaitu semangat, giat. Tadi sudah saya garis bawahi bukan? Bagaimana seorang yang berusia 99 tahun ini. Jadi Abraham waktu itu usianya 99 tahun. 99 tahun itu ya apa ya saudara? Saya bayangkan wis melengkung kabeh mungkin ya. Fisik sudah sangat lemah tentunya. Tapi coba saudara baca tadi. Abraham berlari ke sana kemari
memberikan komando, melayani tamu itu, dan seterusnya. Dia penuh dengan semangat, seolah-olah dia punya kekuatan yang baru. Dia giat, melayani juga harus semangat. Melayani Tuhan jangan loyo. Amin. Ayo yang sudah mulai lemah, ayo bangkitkan kembali semangat. Jangan kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Harus melayani dengan roh yang menyala-nyala. Memang manusia itu kadang bisa saja semangatnya turun. Tapi mari kita bangkitkan kembali semangat itu. Dan yang keempat, dia becoming a servant. Tadi sudah saya katakan, siapa Bapak Abraham ini? Dia bukan orang biasa. Dia seorang tuan. Dia seorang bos. Dia seorang konglomerat bahkan. Dia bisa saja mengutus orang untuk melayani tamu. Bisa bukan? Tolong dilayani dengan baik tamu saya. Bisa. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia sendiri menjadi servant. Dia melayani. Dia menjadi waiter bagi tamunya. Tamunya makan. Dia berdiri di samping. Dia nggak duduk bahkan. Nggak barengi. Mungkin tamunya, mari Bapak, mari. Mungkin ya, dia diajak untuk makan. Dia bilang, oh tidak. Mari silakan Bapak makan duluan. Nah ini penting. Karena ini salah satu prinsip kerajaan Allah. Jadi kalau saudara membaca firman Tuhan, membaca terutama dalam kitab Injil, itu ada beberapa prinsip kerajaan Allah yang bertolak belakang dengan prinsip dunia. Tapi itu penting. Dan salah satunya prinsip tentang kepemimpinan. Ini prinsip kerajaan Allah. Coba kita baca Matius 20 ayat 26 dan 27. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Jadi kadang-kadang ya memang gimana ya, murid-murid ini ya begitulah kita maklumi. Tuhan Yesus sudah di ambang pintu untuk disalib nih. Mereka masih ewel-ewelan. Siapa yang lebih besar? Siapa bosnya? Siapa pemimpinnya? Ini Tuhan Yesus sedang menuju ke Yerusalem. Bahkan sudah di Yerusalem. Mulai pasal berapa itu? Sudah gak lama lagi itu salib. Tapi mereka masih gegeran, gede-gedean. Aku lebih besar dari kamu. Aku ini pemimpin, aku ini begini. Makanya Tuhan berkata, ingat prinsip ini. Ini prinsip kerajaan Allah. Dan Tuhan sendiri juga praktekkan Tuhan. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Barang siapa ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hambamu. Jadi ini prinsip pelayanan, saudara. Memang tidak sama dengan di dunia, bahkan bertolak belakang. Ya, kalau orang dunia ingin menjadi besar, dia malah ingin menunjukkan powernya, gitu, menunjukkan bahwa dia punya power untuk memerintah dan seterusnya lah. Tapi dalam kerajaan Allah kebalikan. Yang mau menjadi besar, dia harus belajar untuk melayani, menjadi hamba, menjadi pelayan. Maka disitulah Anda dipandang Tuhan sebagai yang besar, sebagai yang terkemuka, sebagai pemimpin. Jadi kalau saudara mengerti hal ini, saya yakin di antara hamba-hamba Tuhan, di antara pelayan-pelayan tidak akan ada ewel-ewelan, salah paham, gesekan, hanya karena ingin merasa yang terbesar, ingin merasa lebih dari orang lain. Tidak akan ada, saya percaya. Makanya coba hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan ya, hayati ayat ini. Dalam melayani Tuhan itu, inilah prinsip yang Tuhan berikan. Sekarang saya akan maju lagi, yaitu kita akan sekarang melihat berkat-berkat. Namanya aja berkat pelayanan ya. Nah kita mau melihat berkat apa yang diterima oleh Abraham. Apakah berkat itu sepadan? Nah, coba kita lihat. Yang pertama, yaitu dikatakan janji Tuhan diteguhkan, digenapi lah. Pasal 18 ayat 10 dikatakan, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Dan pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Janji yang sudah nanti-nanti, kurang lebih 25 tahun. Sekarang Tuhan katakan, this is the time. Waktunya datang Abraham. Tahun depan kamu akan punya anak. Oh haleluya. Oh betapa luar biasa berita ini. Dia terima. Bayangkan 20 sekian tahun. Bahkan sampai usia 99 tahun. Abraham menunggu. Tidak datang-datang. Sekarang Tuhan katakan tahun depan. Haleluya. Tahun ini janji Tuhan akan digenapi dalam hidupmu. Imani. Kalau sudah sungguh-sungguh mempunyai hati melayani seperti Abraham. Tidak mustahil. Tahun ini juga Tuhan akan menggenapkan janjinya dalam hidup saudara.
Yang kedua, Abraham mendapatkan pernyataan rahasia-rahasia Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Karena mereka ini sedang menuju Sodom Gomora sebenarnya. Tujuannya apa? Untuk melenyapkan Sodom dan Gomora. Kan gak ada yang tahu. Tapi kemudian Allah berpikir, masa aku mau sembunyikan kepada Abraham? Sehingga kemudian terjadilah dialog tawar-menawar antara Allah dan Abraham, bukan? Tuhan, masa kalau 50 Tuhan mau lenyapkan? Tidak, turun, sampai 10. Tuhan bilang, cukup, 10 orang enggak ada. 5 orang aja enggak ada kok. Ya, jadi orang yang melayani Tuhan, Tuhan akan nyatakan rahasia-rahasianya, isi hatinya. Saudara akan mendapatkan pernyataan yang khusus dari Tuhan. Jadi ini janji Tuhan, ini bukan kata saya, ini perkataan firman. Ada ayat lain berkata Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut kepadanya. Dan dia menyatakan rahasianya kepada mereka. Jadi ada hal yang khusus. Sebelum Tuhan melakukan sesuatu, dia selalu memberitahukan. Tapi enggak pada semua orang. Kepada orang-orang yang khusus, dia beritahukan apa yang akan dia lakukan. Selain yang umum ya, yang umum tentu dalam Alkitab. Tapi ada hal-hal yang khusus. Hanya kepada orang-orang yang khusus Tuhan memberitahu. Yang ketiga, Abraham menyelamatkan keluarganya. Selamatkan keluargamu. Kita punya tanggung jawab sebagai orang percaya untuk menyelamatkan anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Ya, tentu keselamatan itu kan dari Tuhan pastinya. Tapi minimal kita mendoakan mereka dengan satu beban. Jadi dalam cerita ini dikatakan Abraham berhasil menyelamatkan Lot. Karena apa? Ya karena tadi itu saudara. Karena kedekatannya, karena pelayanannya, karena Tuhan memberitahu rahasianya. Di situ Abraham coba memperjuangkan Lot. Dan memang akhirnya Lot diselamatkan. Dan firman Tuhan berkata, Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannyalah Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Jadi Lot itu selamat karena doa Abraham. Karena Allah ingat, oh ini keponakannya Abraham. Dia selamatkan, dia utus 2 orang untuk menyelamatkan Lot. Luar biasa. Jadi pelayanan itu mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa. Mendatangkan sukacita yang luar biasa. Mari kita mempunyai satu komitmen yang baru. Kita mau melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Memberi yang terbaik. Saya akan akhiri dengan 2 ayat. Yang pertama, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Haleluya. Secangkir air saja, saudara tidak akan dilupakan. Makanya Tuhan itu tidak pernah berhutang. Saya belajar melayani Tuhan sejak muda, saudara. Sejak saya masih remaja, kemudian saya pergi ke Taiwan, saya melayani di sana. Saya belajar melayani, ya saudara tahu, di tempat daripada Chai Muse. Saya dipercaya sebagai ketua kaum muda. Kaum muda itu cuma bisa dihitung jari, saudara. Maklum di Taiwan ya. Jadi saya masih ingat, lalu saya adakan doa. Doa itu cuma 3 orang. Saya, kemudian teman saya, kakak kelas saya, lalu anaknya gembalanya. 3 orang aja berdoa untuk pekerjaan Tuhan kaum muda. Itulah situasinya. Dan saya boleh katakan benar firman Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Amin. Tuhan tidak pernah berhutang. Kecil sekalipun Tuhan berhitungkan, apalagi kalau besar. Dan satu ayat lagi. Wah ini luar biasa ini. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Bapa, haleluya. Siapa kita? Siapa Anda? Siapa saya? Kita tidak ada apa-apanya. Tetapi dikatakan ia akan dihormati oleh Bapa. Haleluya. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layani Tuhan dengan sepenuh hatimu. Layani Tuhan dengan semangat. Layani Tuhan dengan kasih. Bahkan kasih yang mula-mula. Tapi ingat saudara, bahwa melayani itu adalah menghamba. Melayani sama dengan apa? Menghamba. Are you ready? Maka saudara siap. Kalau saudara siap, mari kita bersama-sama melayani Tuhan. Sampai dia datang yang kedua kalinya. Haleluya.